Usia lanjut sering mengeluh, kenapa ya mata ini rasanya gelap waktu pindah dari tempat terang ke yang redup, padahal barusan masih jelas lihat. Tapi begitu masuk ruangan lebih gelap, dunia seperti diselimuti bayangan. Banyak yang panik, pikir matanya rusak total. Tenang dulu Bapak Ibu, ini bukan kutukan usia tapi tanda bahwa sel-sel retina mulai melambat menyesuaikan cahaya. Dan kabar baiknya bisa dilatih kembali bahkan hanya dalam 10 hari. Tanpa obat, tanpa operasi, tanpa biaya mahal. Siap melatih mata agar tak lagi gelap tiap kali pindah cahaya. Sebelum saya bongkar caranya, bantu dulu video ini dengan like, subscribe, dan tulis di komentar umur Bapak Ibu sekarang serta dari kota mana nontonnya, supaya kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan. Karena keluhan mata gelap ini bukan hal sepele, bisa bikin lansia jatuh, bingung arah, bahkan takut keluar rumah. Hari ini kita ubah itu semua. Coba jujur Bapak Ibu, setiap kali pindah dari tempat terang ke redup, pandangan gelap beberapa detik, lalu bilang, "Ah, biasa, udah tua." Nah, itu dia masalahnya. Terlalu banyak lansia yang pasrah, padahal ini sinyal tubuh minta tolong. Banyak yang salah kaprah, buru-buru beli kacamata baru atau obat tetes mahal, padahal bukan itu akar masalahnya. Mata yang sering blank saat pindah cahaya berarti saraf penglihatan mulai lamban menerima perubahan. Kalau dibiarkan, bisa makin parah. Jalan jadi limbung, keseimbangan kacau, risiko jatuh meningkat. Stop menyepelekan. Ini bukan soal gaya hidup modern, tapi soal cara tubuh bereaksi terhadap usia dan kebiasaan kita. Jangan tunggu pandangan makin kabur baru panik. Ada cara melatihnya pelan-pelan, aman, dan tanpa biaya besar. Tapi sabar, sebelum sampai ke situ, saya kasih tahu dulu kesalahan yang paling sering bikin mata makin lemah, meski sudah pakai vitamin dan kacamata tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk semua sahabat lansia di seluruh Nusantara. Semoga Allah selalu jaga penglihatan dan kekuatan tubuh kita. Perkenalkan, saya Dr. Andika Prasetyo. Sudah lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia yang mengeluh pandangan sering gelap tiap kali pindah cahaya. Dari pengalaman itu, saya sadar satu hal, bukan umur yang jadi masalah utama, tapi kebiasaan dan latihan yang salah arah. Banyak yang rajin minum vitamin, tapi lupa melatih otot mata yang sebenarnya bisa diservis lagi. Mata itu seperti mesin, kalau jarang dipakai dengan benar performanya drop. Dan kabar baiknya, mata lansia bisa dilatih kembali dalam waktu 10 hari saja, asal rutin dan benar caranya. Jadi mulai sekarang, siapkan diri, karena saya akan tunjukkan 7 kebiasaan sederhana yang bisa mengubah cara mata beradaptasi terhadap cahaya. Kita mulai dari kebiasaan pertama yang paling sering diremehkan. Bapak Ibu, kebiasaan pertama ini sederhana, tapi luar biasa efeknya. Latihan cahaya bertahap. Banyak lansia langsung buka gorden lebar-lebar di pagi hari, atau sebaliknya, dari ruangan terang langsung masuk kamar gelap tanpa transisi. Ya jelas mata kaget, retina butuh waktu menyesuaikan cahaya, apalagi kalau sudah usia di atas 60. Mulailah dengan latihan 5 menit tiap pagi. Duduk di dekat jendela, buka sedikit demi sedikit gorden. Biarkan mata pelan-pelan menyesuaikan. Seperti mesin yang dipanaskan sebelum jalan jauh, mata pun perlu pemanasan. Dalam 10 hari, refleks adaptasi cahaya bisa jauh lebih cepat. Tapi ingat, jangan paksa menatap langsung ke sinar matahari. Bukan jadi sehat, malah bisa merusak retina. Prinsipnya, pelan tapi rutin. Banyak pasien saya yang disiplin melakukan latihan ini akhirnya bilang, "Dok, sekarang mata saya nggak kaget lagi waktu pindah dari luar ke dalam rumah." Nah, itu tanda pertama kalau latihan mulai berhasil. Sekarang masuk ke kebiasaan kedua, perbanyak makan wortel dan bayam. Iya, kedengarannya klise, tapi jangan remehkan 2 sayur ini. Beta karoten dan lutein di dalamnya itu bahan bakar utama untuk sel retina supaya nggak lemot saat adaptasi cahaya. Banyak lansia maunya instan, beli suplemen mahal, padahal sayur murah di pasar aja nggak disentuh. Salah besar, wortel segar tiap hari bisa bantu jaga fungsi rod cell di mata, sel yang bekerja saat gelap. Bayam, jangan lupa, itu kayak antioksidan yang jaga saraf mata dari oksidasi dan penuaan.
Tapi jangan juga over, ya makan wortel segunung tiap hari malah bisa bikin kulit kekuningan dan hati kerja keras. Cukup semangkuk kecil sayur rebus tiap hari atau jus segelas pagi-pagi. Simple, murah, dan jelas hasilnya. Banyak pasien saya yang ngaku setelah seminggu rutin mata lebih enteng waktu masuk ke ruangan gelap. Jadi jangan gengsi makan sayur, mau mata kuat. Ya, mulai dari piring sendiri. Sekarang jujur aja Bapak Ibu, berapa jam sehari nonton TV, scroll HP, atau main game ringan di ponsel? Nah, itu sumber masalah ketiga. Mata lansia yang sudah menua itu butuh istirahat, bukan disiksa cahaya biru seharian. Cahaya dari layar bikin otot mata terus tegang, pupil kaku, dan refleks cahaya makin lambat. Akibatnya, begitu pindah dari terang ke redup, retina kelabakan. Jadi, mulai sekarang pakai aturan 20-20-20. Tiap 20 menit tatap layar, alihkan pandangan ke benda sejauh 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Kedengarannya remeh, tapi ini penyelamat besar. Banyak pasien yang saya suruh praktik ini seminggu saja, langsung bilang pandangannya nggak seburam dulu. Tapi jangan kaget kalau bandel dan tetap nonton TV sampai tengah malam di ruangan gelap, ya siap-siap aja besok matanya protes. Ingat, mata bukan robot. Kalau terus dipaksa, nanti mogok beneran. Jadi, sampai di sini kita udah bahas 3 hal penting yang sering disepelekan. Pertama, latihan cahaya bertahap biar retina nggak kaget pas pindah dari terang ke gelap. Kedua, perbanyak wortel dan bayam supaya sel mata dapat gizi yang benar, bukan cuma janji iklan vitamin. Ketiga, istirahatkan mata dari layar karena cahaya biru itu kayak racun halus yang nyerang pelan tapi pasti. 3 kebiasaan kecil ini kalau dilakukan rutin aja udah bisa bikin perbedaan besar. Jangan tunggu ajaib, tapi rasakan perlahan. Pandangan lebih stabil, nggak kaget, nggak limbung. Ingat, perubahan kecil yang konsisten lebih berharga daripada niat besar yang cuma sebatas wacana. Sekarang saya pengen tahu dari 3 kebiasaan tadi, mana yang paling sulit Bapak Ibu lakukan? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa bantu saling semangatin. Karena mata sehat itu hasil kerja bareng, bukan cuma omongan di video. 3 langkah kecil, tapi dampaknya bisa bikin hidup jauh lebih terang. Nah, lanjut ke kebiasaan keempat yang sering banget disepelekan. Minum air putih cukup. Jangan remehkan air Bapak Ibu. Banyak yang pikir haus cuma urusan tenggorokan, padahal mata juga butuh cairan buat kerja normal. Waktu tubuh kekurangan air, produksi air mata menurun, lensa jadi kering, retina nggak seimbang, hasilnya pandangan gampang kabur dan adaptasi cahaya makin lemot. Saya sering dengar alasan klasik, kalau minum banyak nanti bolak-balik ke kamar mandi. Ya memang, lebih baik ke kamar mandi daripada ke rumah sakit kan? Air putih itu pelumas alami untuk seluruh sistem tubuh, termasuk mata. Minimal 8 gelas sehari, jangan diganti kopi atau teh manis. Kalau kebanyakan gula, malah bikin pembuluh darah di mata cepat rusak. Tapi jangan juga minum 1 ember sekaligus, nanti malah kembung. Pelan, tapi rutin. Percaya deh, setelah seminggu disiplin minum cukup, mata terasa lebih segar dan enggak kering lagi. Simple tapi sering banget dilupakan. Kebiasaan kelima ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya gila-gilaan. Kurang tidur. Banyak lansia bangun tengah malam nonton TV atau main HP karena enggak bisa tidur. Padahal saat tidur itu sel-sel retina dan saraf mata lagi servis besar-besaran. Begitu jam tidur berantakan, sistem perbaikan tubuh ikut kacau, termasuk kemampuan mata menyesuaikan cahaya. Akibatnya pagi hari mata terasa berat, pandangan buram, dan butuh waktu lama buat fokus. Mau mata tetap tajam di usia lanjut, ya tidur yang benar. Minimal 6 jam nyenyak tanpa sering kebangun. Jangan bergadang cuma buat nonton sinetron atau scroll berita gosip. Dan ingat, tidur siang bukan pengganti tidur malam. Malah bisa bikin susah tidur malam hari kalau kebanyakan. Banyak pasien saya yang baru sadar setelah disiplin tidur jam 9 malam. Pandangan gelapnya berkurang drastis. Jadi mulai malam ini, matikan TV, jauhkan HP, dan biarkan mata benar-benar istirahat. Mau sehat, tidur dulu, baru ceramah. Kebiasaan keenam ini kelihatannya nggak ada hubungannya sama mata, padahal sangat besar pengaruhnya. Jalan pagi, iya, cuma jalan kaki santai 15-20 menit tiap pagi bisa bantu aliran darah ke otak dan mata jadi lancar. Retina itu butuh oksigen segar, bukan duduk manis di kursi dari pagi sampai siang. Banyak lansia ngeluh pandangan gelap tapi malas gerak. Ya wajar, darahnya aja ngalir malas-malasan. Jalan pagi bikin jantung dan pembuluh darah kerja efisien, jadi pas pindah dari terang ke redup, sinyal ke mata bisa cepat ditangkap.
Bonusnya, tekanan darah stabil, gula darah ikut terkontrol, tapi ingat, jangan asal semangat langsung jalan keliling kompleks 1 jam. Nanti bukan sehat, malah encok. Mulai pelan, konsisten, tiap hari. Bawa air putih, jangan lupa topi, dan nikmati udara pagi. Banyak pasien saya bilang, "Dok, mata saya lebih segar, kepala nggak berat lagi." Nah, itu tandanya sirkulasi udah mulai waras. Simple kan, gerak dikit, hasilnya nyata. Nah, ini dia rahasia terakhir yang sering bikin pasien saya melongo waktu dengar kompres hangat sebelum tidur. Jangan anggap remeh ya Bapak Ibu. Air hangat di atas kelopak mata itu bukan cuma bikin rileks, tapi juga bantu melancarkan aliran minyak alami dari kelenjar di sekitar mata. Efeknya, permukaan mata tetap lembab, otot di sekitar mata lebih rileks, dan sirkulasi darah meningkat. Hasilnya, retina lebih siap beradaptasi dengan perubahan cahaya. Banyak lansia matanya gampang buram gara-gara kelenjar minyak tersumbat, tapi malah sibuk beli obat tetes yang isinya bahan kimia. Detak tenambah. Salah arah, cukup rendam kain bersih di air hangat, bukan panas mendidih ya, nanti gosong, tempel di mata 2-3 menit tiap malam. Murah, gampang, dan hasilnya nyata. Tapi jangan kebablasan, kompres lebih dari 10 menit malah bisa bikin kulit sekitar mata kering. Lakukan rutin 10 hari aja dan rasakan bedanya. Mata nggak kaget lagi waktu pindah dari terang ke redup. Sekarang kita udah bahas 7 kebiasaan yang kelihatannya remeh, tapi efeknya luar biasa buat mata lansia. Mulai dari latihan cahaya, makan sayur bergizi, istirahat dari layar, cukup air putih, tidur teratur, jalan pagi, sampai kompres hangat sebelum tidur. Kalau semua ini digabung dan dilakukan rutin, hasilnya bukan cuma pandangan makin cerah, tapi juga keseimbangan tubuh ikut membaik. Jangan remehkan. Banyak pasien saya yang awalnya pesimis, setelah 10 hari disiplin, bilang matanya nggak gelap mendadak lagi waktu pindah dari luar ke dalam rumah. Jadi jangan setengah-setengah, lakukan semua kebiasaan ini bareng-bareng biar efeknya saling dukung. Bayangkan kalau retina, saraf, dan pembuluh darah kerja selaras, mata jadi lebih tanggap, kepala ringan, langkah pun mantap. Satu kebiasaan bantu yang lain, dan hasilnya nggak bisa dibeli dengan obat mahal. Yuk, mulai besok pagi buktikan sendiri. Jangan cuma nonton dan angguk-angguk, tapi praktekin. Biar saya jelaskan dengan bahasa gampang. Mata kita itu ibarat kamera dengan sensor super canggih bernama retina. Nah, retina ini tugasnya nangkap cahaya dan kirim sinyal ke otak. Saat muda sensornya masih gesit, tapi makin tua responnya melambat kayak pipa air yang udah mulai berkerak, alirannya nggak secepat dulu. Kalau nggak pernah dilatih atau dijaga gizinya, ya wajar jadi lemot tiap kali pindah dari terang ke gelap. Ditambah lagi, saraf mata bisa kekurangan suplai darah dan oksigen kalau kita malas gerak atau kurang cairan. Itulah kenapa latihan cahaya, makan sayur kaya beta-karoten, minum air cukup, dan tidur teratur bisa bantu servis sistem penglihatan. Semuanya saling nyambung, oksigen lancar, sel retina dapat energi, dan refleks cahaya pun kembali cepat. Jadi bukan mistik atau umur semata, ini murni sains tubuh. Dan kalau dilatih dengan benar, kemampuan adaptasi cahaya bisa pulih, bahkan di usia 70. Sekarang saatnya ngomong praktis. Mau mata cepat pulih, mulai dari hal kecil yang sering disepelekan. Pertama, hindari langsung pindah dari ruangan gelap ke terang tanpa adaptasi, kasih jeda beberapa detik. Kedua, stop begadang. Tidur cukup itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan sistem saraf. Ketiga, kurangi konsumsi makanan tinggi gula dan gorengan. Dua musuh utama pembuluh darah halus di mata. Gantilah dengan sayur hijau, buah berwarna oranye, dan air putih segar. Keempat, latih mata dengan menatap objek jauh minimal 3 kali sehari, biar otot fokusnya nggak kaku. Kars A. Dan terakhir, jaga postur waktu nonton TV atau baca buku. Posisi kepala terlalu miring bikin aliran darah ke mata terganggu. Simple kan? Tapi ini yang sering diabaikan. Banyak yang nyalahin umur, padahal yang rusak bukan matanya, tapi kebiasaannya. Mau 10 hari ajaib berhasil, ya patuhi aturannya. Karena kuncinya cuma satu, disiplin. Nggak disiplin, jangan berharap pandangan ikut membaik. Bapak Ibu tahu nggak? Setiap tahun setelah usia 60, otot tubuh bisa turun 1%. Itu berarti kalau nggak dijaga, kekuatan tubuh dan penglihatan bisa menurun drastis. Tapi ingat, ini bukan alasan untuk pasrah. Mata itu bukan mesin yang rusak tanpa perbaikan. Kalau dijaga, dilatih, dan diberi nutrisi, dia bisa tetap tajam, lincah, dan cepat beradaptasi. Meski usia udah tua. Jadi jangan hanya berdiam diri atau berharap keajaiban datang. Anda bisa melawan penuaan dengan langkah sederhana dan konsisten.
Nggak ada yang terlambat Bapak Ibu. Semua perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilaksanakan setiap hari. Kalau Anda disiplin dan sabar, tubuh akan membayar kerja keras Anda dengan penglihatan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih aktif. Jangan tunggu sampai masalah mata jadi serius. Ayo, mulai sekarang jaga tubuh dan mata Anda dengan cara yang sudah kita bahas tadi. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, dari 7 kebiasaan tadi, mana yang paling bikin Bapak Ibu mikir, wah saya mesti coba ini, atau ada yang sudah coba dan rasakan perubahannya? Saya ingin banget dengar pengalaman Anda di kolom komentar. Nggak perlu malu, nggak usah ragu, kita saling support di sini, karena saya tahu kadang yang kita butuhkan cuma sedikit dorongan dan pengingat untuk mulai bergerak. Ingat, perubahan kecil yang konsisten itu kunci. Saya yakin setelah Anda mulai lakukan kebiasaan-kebiasaan ini, Anda akan merasakan bedanya, bahkan hanya dalam beberapa hari. Suka. Jadi jangan cuma nonton dan diam aja. Tulis di komentar bagi pengalaman atau pertanyaan, biar kita saling menginspirasi. Kalau ada yang belum jelas atau Bapak Ibu ada kesulitan, tanyakan di bawah, saya siap bantu jawab. Let's talk and make it happen. Nah, sekarang waktunya berhenti ngomong dan mulai ngelakuin. Jangan cuma bilang iya di kepala, tapi nggak gerak di badan. Tantangan saya, coba praktikkan semua kebiasaan yang sudah dibahas selama 10 hari penuh. Catat perubahan kecil yang terjadi. Mungkin mata nggak gampang pedih, penglihatan lebih cepat fokus, atau kepala nggak berat saat bangun pagi. Itu tanda tubuh mulai berterima kasih. Tapi kalau 10 hari aja nggak sanggup, ya jangan heran kalau keluhan terus betah di situ-situ aja. Hidup sehat itu bukan teori tapi aksi. Saya tahu disiplin memang nggak nyaman di awal, tapi rasa lega karena tubuh mulai membaik itu jauh lebih nikmat daripada nyesel di kemudian hari. Jadi mulai besok pagi, anggap diri Anda lagi ikut program Mata Kuat 10 hari. Dan kalau berhasil, silakan sombong dikit di komentar. Bilang, "Dok, saya berhasil." Biar yang lain ikut semangat. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Mata itu bukan cuma soal organ fisik, tapi juga cermin dari pikiran. Banyak yang matanya cepat lelah, bukan karena kurang vitamin, tapi karena kepalanya penuh stres dan kecemasan. Pikiran negatif itu racun halus, bikin otot tegang, sirkulasi darah terganggu, dan ujung-ujungnya penglihatan makin buram. Jadi kalau mau mata sehat, mulai dari pikiran yang sehat dulu. Setiap bangun pagi, jangan langsung ngeluh, "Duh, umur segini makin parah aja." Tapi bilang, "Hari ini saya latih mata saya lagi." Otak butuh sugesti positif untuk ngatur reaksi tubuh. Percaya atau enggak, pasien yang punya semangat sembuh biasanya pulih lebih cepat daripada yang hidupnya penuh keluhan. Jadi mulai sekarang, stop ngomel, stop takut, dan stop minder karena usia. Kalau mental kuat, tubuh ikut nurut. Ingat, tubuh itu ikut arah pikiran. Mau remuk atau mau pulih, keputusan ada di kepala Anda sendiri. Sekarang coba jujur sama diri sendiri. Berapa kali Anda sadar mata mulai ngedrop tapi pura-pura cuek? Berapa kali merasa silau, pedih, buram tapi bilang, nanti juga hilang. Nah, itu penyakit paling parah. Nggak mau ngaku. Tubuh sudah kasih sinyal keras, tapi Anda tetap lawan dengan alasan sibuk atau gengsi. Padahal mata itu organ jujur, dia langsung protes begitu kebiasaan kita kacau. Kalau kurang tidur, langsung berat. Kalau stres, langsung kabur. Kalau kurang gerak, langsung kering. Jadi mulai sekarang hentikan kebiasaan pura-pura kuat. Nggak ada salahnya ngaku lelah dan mulai memperbaiki. Orang yang sadar dirinya butuh bantuan justru lebih cepat pulih daripada yang sok sehat tapi diam-diam drop. Refleksi bukan berarti lemah, justru itu langkah pertama buat balik sehat. Jadi tatap cermin, lihat mata Anda, dan tanya, "Saya benar-benar sayang nggak sama tubuh ini?" Kalau iya, buktikan dari tindakan, bukan omongan. Sudah cukup teori, sekarang waktunya bertindak. Dari semua bagian tadi, intinya cuma satu. Mata nggak butuh belas kasihan, dia butuh tindakan nyata. Jangan tunggu parah baru panik cari solusi. Semua yang saya jelaskan, dari latihan cahaya, pola makan, tidur, sampai kontrol emosi. Bukan buat gaya, tapi buat bikin mata Anda tahan banting menghadapi usia. Jangan lagi bersembunyi di balik alasan udah tua, karena banyak orang seusia Anda masih bisa baca tanpa kacamata, masih nyetir malam, masih aktif karena mereka disiplin. Pernah?
Anda juga bisa, asal mau. 10 hari pertama ini baru permulaan, bukan garis akhir. Jadikan semua kebiasaan tadi sebagai gaya hidup baru, bukan proyek sementara. Dan kalau nanti ada yang tanya, rahasia mata sehat di usia segini apa? Pak, jawab aja dengan senyum bangga. Saya berhenti nyalahin umur, mulai nyalahin kebiasaan. Karena dari situ, hidup mulai benar-benar berubah.